Jumpa lagi di Baca Gali Alkitab. Hari ini kita membuka Alkitab kita sebagaimana bahan renungan kita dari Filipi 2 ayat 1 hingga yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita. Filipi 2 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita coba merenungkannya. Apa yang kubaca? Yang kubaca di sini adalah tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, nasihat apa? Nah, saya mengambil satu nasihat di sini di ayat yang keempat. Nah, saya kasih tanda lebih dahulu. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang kudapat? Yang kudapat dari bagian ini adalah saya belajar untuk juga memperhatikan orang lain. Orang lain juga punya kepentingan. Sehingga dari sini saya tidak memikirkan kepentingan saya sendiri. Saya boleh belajar memperhatikan bahwa orang lain juga punya kepentingan. Saya di sini belajar juga untuk tidak egois. Orang harus ngerti saya, tetapi bagaimana saya juga harus mengerti orang lain. Apa yang akan kulakukan? Apa yang akan kulakukan? Belajar supaya saya tidak lagi hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Misalnya di dalam rumah ada bagian-bagian yang memang sudah menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Di tempat pekerjaan itu yang sudah menjadi bagian kita, kita kerjakan. Di pelayanan, dimanapun kita berada, mari tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Semuanya itu dengan satu tujuan,
yaitu supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menolong kita untuk kita boleh sehati, sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai, memberkati kehidupan saudara di tengah aktivitas, pekerjaan, atau apapun yang saudara kerjakan. Diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika bagian ini menjadi berkat bagi saudara, silakan share kepada orang-orang di sekitar saudara supaya mereka juga boleh menikmati berkat dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.